Informasi pertama di Kompas Siang, Saudara, kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual di kantor Komisi Penyiaran Indonesia terus diselidiki. KPI dan kepolisian tengah menginvestigasi para terduga pelaku dan bila terbukti bersalah, pelaku akan dipecat. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama Polres Metro Jakarta Pusat menginvestigasi dugaan perundungan dan pelecehan terhadap pegawai KPI berinisial MS. Jika terbukti bersalah, para pelaku akan mendapat sanksi tegas dari KPI berupa ancaman pemberhentian kerja. Komisioner KPI juga menyatakan KPI telah memanggil 7 dari 8 orang terduga pelaku untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Jika dari hasil pengusutan polisi para terduga pelaku terbukti bersalah, maka KPI akan memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian kerja. KPI tetap akan memberikan advokasi dan pendampingan hukum. Selain itu, KPI juga memberikan pendampingan psikologi terhadap terduga korban MSA. Sebagaimana yang sampaikan di depan tadi, bahwa ini ketika terbukti para terduga pelaku ini melakukan tindak kejahatan seksual dan juga perundungan, maka kami dengan tegas akan memberikan sanksi yang tegas kepada para pihak. Gitu ya. Di antaranya juga memberhentikan para pihak dari Komisi Penyiaran Indonesia. Sementara itu, pihak kuasa hukum korban mengungkap kondisi korban masih mengalami trauma atas perundungan dan pelecehan seksual yang menimpa korban sejak tahun 2012. Maksudnya intinya kita masih mengawal bersama tim KPI. Kondisi korban saat ini sebenarnya bagaimana? Kondisi korban dalam saat ini ya memang psikisnya memang kamera Pak. Ya terganggu ya, namanya juga kan mental ya. Laporan resmi dari korban MS telah diterima Polres Jakarta Pusat pada Rabu kemarin. Polisi menyatakan mulai memeriksa para terduga pelaku pada Senin depan. Total ada 5 orang terduga pelaku yang dilaporkan dan dikenakan pasal tentang ancaman kekerasan, perbuatan cabul, dan merusak kesopanan di muka umum. Yaitu perbuatan cabul dan atau kejahatan terhadap kesopanan disertai ancaman atau dengan kekerasan. Jadi itu pasal yang kita terapkan, ini masih sebatas dugaan dan akan kami tindak lanjuti dan kami berkomitmen akan membuat terang kejadian ini. Untuk sanksi yang diperiksa masih 1 dan kita akan bekerja sama dengan KPI karena yang dilaporkan adalah semuanya adalah pegawai dari KPI, jadi kita bekerja sama KPI dan KPI pun sangat berkomitmen untuk menyelesaikan perkara ini. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyatakan akan segera memanggil pihak kepolisian, para terduga pelaku hingga KPI jika sudah mendapat aduan resmi dari korban. Komnas HAM juga membenarkan pernah mendapat laporan kasus perundungan ini di tahun 2017 dan merekomendasikan untuk segera melapor ke polisi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, terkait dugaan pelecehan di KPI Pusat, sorotan tajam kini mengarah pada cara penanganan aduan oleh KPI Pusat dan polisi. Komnas HAM saat ini menunggu laporan kembali dari korban dan kuasa hukumnya setelah sempat membuat laporan pertama pada tahun 2017 silam. Mengapa Komnas HAM masih menunggu laporan kedua? Jurnalis Kompas TV saat ini, Agi Kurniasandi, berada di gedung Komnas HAM Jakarta. Agi, selamat siang. Mengapa Komnas HAM akhirnya kemudian mau menyoroti kasus ini dan apakah korban dan kuasa hukumnya akan membuat laporan kedua? Alasannya Nilu, karena Komnas HAM ini melihat adanya dugaan pembiaran tindakan pidana yang telah dilakukan oleh pihak dari kepolisian ataupun dari pihak dari KPI Pusat tempat korban bekerja karena adanya kasus perundungan dan juga pelecehan seksual. Hal ini terlihat dari beberapa keterangan yang sebelumnya disampaikan oleh korban yang tersebar di sosial media, di mana pada saat itu, pada tahun 2017 tepatnya, ini korban memberanikan diri untuk melakukan pengaduan kepada Komnas HAM dan itu juga dibenarkan oleh Komnas HAM tepatnya pada bulan Agustus 2017.
pada saat pengaduan, Komnas HAM langsung merespon pada bulan Septembernya untuk merekomendasikan korban untuk segera melakukan laporannya ke pihak kepolisian karena adanya tindakan pidana dalam kejadian yang diderita oleh korban yang berinisial MS. Kemudian juga pada tahun 2019, akhirnya korban ini memberanikan diri untuk melaporkan kepada kepolisian, tepatnya di Polsek Gambir. Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh korban, yang disampaikan oleh Komnas HAM juga, bahwa pelaporan tersebut ditolak oleh Polsek Gambir, sehingga Polsek Gambir juga meminta kepada korban untuk menyelesaikan secara internal, di mana merekomendasikan untuk menyelesaikan dan juga melaporkan kepada atasannya. Hal tersebut juga langsung dilakukan oleh pihak korban sehingga melakukan laporan kepada pihak KPI, dalam hal ini adalah atasannya, meminta agar ada tindakan khusus bagi dirinya karena tidak mau lagi menjadi korban perundungan ataupun pelecehan seksual. Tetapi yang dilakukan oleh pihak KPI pusat pada saat itu ialah hanya memindahkan ruangan saja korban. Jadi ruangan yang awalnya tempat perundungan dan juga pelecehan seksual terjadi ini dipindahkan ke ruangan lain, dinilai oleh pihak KPI ini tidak ada lagi orang-orang yang bisa melakukan perundungan di ruangan yang telah dipindahkan. Hal tersebut yang dinilai oleh Komnas HAM karena adanya penindakan atau penindakan tindak pidana, sehingga inilah yang menjadi alasan utama mengapa Komnas HAM saat ini kembali mengusut ataupun berperan dalam menyelesaikan masalah ini. Sampai saat ini juga dari pihak Komnas HAM masih akan menunggu laporan kedua yang akan dilakukan oleh pihak korban dan juga kuasa hukumnya. Alasan lain yang disampaikan tadi disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM ialah karena Komnas HAM ini ingin mendengar keterangan secara langsung yang disampaikan oleh pihak korban. Walaupun sebenarnya pada tahun 2017 korban telah melakukan laporan secara tertulis, tetapi yang diinginkan oleh Komnas HAM ialah mendengar secara langsung karena ingin mendengar bagaimana kronologis kejadian yang sebenarnya. Bagaimana bisa perundungan dan juga kekerasan seksual itu bisa terjadi sejak tahun 2012 dan baru bisa terungkap pada tahun 2021 ini. Kemudian juga yang ingin diketahui oleh Komnas HAM ialah bagaimana siapa saja sebenarnya orang-orang yang berperan dalam proses ataupun kejadian perundungan dan juga pelecehan seksual ini yang menimpa pada dirinya. Tadi juga disampaikan oleh pihak Komnas HAM masih akan menunggu karena rencananya pukul 10 akan tiba pihak dari korban dan juga kuasa hukumnya, tetapi sampai saat ini juga kami belum melihat adanya kedatangan dari pihak kuasa hukum dan juga korban begitu. Tadi juga kami sempat melakukan komunikasi bersama dengan kuasa hukumnya. Tadi menyampaikan dari kuasa hukum korban berinisial MS ini mengatakan bahwa kondisi korban ataupun kliennya ini sedang sakit karena 2 hari sebelumnya telah melakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat, sehingga sampai saat ini kondisinya belum fit begitu untuk bisa memenuhi keterangan ataupun memenuhi panggilan dari Komnas HAM. Tetapi yang disampaikan oleh kuasa hukumnya ini akan terus berupaya untuk terus melakukan laporan hari ini di tempatnya di Komnas HAM, karena juga tadi disampaikan oleh Komnas HAM akan menunggu sampai dengan sore nanti Niluh, karena sangat penting sekali jika nantinya aduan yang telah dibuat oleh pihak korban dan juga kuasa hukumnya nanti akan menjadi langkah selanjutnya nanti akan dilakukan oleh Komnas HAM untuk mengusut bagaimana penyelesaian dari kasus ini. Untuk lebih lengkapnya berikut kutipan wawancara yang kami sempat rekam dari Komisioner Komnas HAM yakni BK Ulung. Memang tahun 2017, tepatnya bulan Agustus, korban sudah mengadu ke Komnas via email dan kemudian direspon oleh Komnas HAM September 2017. Setelah menganalisa, kemudian kami menyarankan ke korban untuk melapor ke polisi karena indikasi tindakan pidana. Komnas HAM kemudian saat ini menangani kembali karena kami melihat ada dugaan pembiaran. Ada dugaan pembiaran dan korban tidak ditangani dengan baik, sehingga pertama berulang dan yang kedua juga berakibat kepada soal psikis, begitu, trauma, terus juga fisiknya. Beberapa hal telah dilakukan oleh pihak Komnas HAM untuk meminta agar korban dan juga kuasa hukumnya untuk segera melakukan laporan kedua ke Komnas HAM dengan beberapa cara, seperti misalnya Komnas HAM telah melakukan komunikasi dengan kuasa hukumnya, kemudian juga dengan pendamping dari KPI itu sendiri yang memang mendampingi secara hukum. Kemudian juga yang dilakukan oleh Komnas HAM sampai saat ini juga akan melakukan pelindungan kepada korban karena melihat Komnas HAM ini memiliki tugas untuk melindungi bagaimana keadilan
hak keadilan yang harus diterima oleh pihak korban, sehingga Komnas HAM ini akan menjamin bagaimana nantinya perlindungan keamanan terhadap korban yang dinilai oleh Komnas HAM ini telah berani begitu menyampaikan kasus perundungan dan juga kekerasan ataupun pelecehan seksualnya kepada publik, sehingga inilah yang perlu dijaga oleh Komnas HAM agar korban ini merasa tenang dan juga aman. Kemudian juga yang disampaikan oleh Komnas HAM nanti akan melakukan pendampingan secara psikologi, karena memang Komnas HAM juga mendapatkan laporan bahwa atas kejadian ini korban merasa mengalami trauma dan juga mengalami depresi begitu, dan juga bukan hanya korban, melainkan juga keluarganya juga mengalami trauma. Lalu juga yang disampaikan oleh Komnas HAM sampai saat ini juga akan melihat bagaimana nantinya tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pihak kuasa hukumnya. Jika nantinya ada permintaan khusus, contohnya Niluh, korban tidak berkeinginan untuk datang langsung ke Komnas HAM. Jika nantinya ingin ada ruangan khusus yang disediakan di tempat di luar Komnas HAM, nanti Komnas HAM akan melakukan hal tersebut. Yang intinya dari yang disampaikan oleh Komnas HAM ialah akan menghargai bagaimana keputusan dan juga menghargai juga bagaimana kondisi dari korban itu sendiri. Niluh. Baik, Agi, kapan kemudian Komnas HAM ini akan memanggil pihak kepolisian dan KPU untuk menyelidiki pelanggaran HAM dalam kasus ini? Rencananya pekan depan Niluh dan juga saudara, karena memang bukan hanya korban saja yang nanti akan dipanggil oleh pihak dari Komnas HAM untuk mengetahui bagaimana kronologis kejadian yang sebenarnya, tetapi juga dari pihak Komnas HAM ini akan memanggil juga dari pihak kepolisian dan juga pihak KPI. Mengapa pihak kepolisian dan juga KPI dipanggil? Karena tadi disampaikan oleh pihak Komnas HAM, karena adanya dugaan pembiaran tindakan pidana yang telah dilakukan oleh dua pihak tersebut. Pihak kepolisian yang seharusnya melakukan tindakan secara tegas, secara hukum begitu, dan juga pihak dari KPI yang seharusnya melakukan tindakan secara tegas terhadap dengan pegawainya itu sendiri yang mendapatkan perundungan dan juga pelecehan seksual. Nantinya yang akan didalami oleh pihak dari Komnas HAM kepada dua lembaga tersebut, baik itu kepolisian ataupun dari pihak KPI, nanti akan mendalami terkait dengan bagaimana sebenarnya struktur ataupun respon yang telah dilakukan oleh pihak KPI menanggapi laporan yang telah disampaikan oleh korban kepada KPI itu sendiri, bagaimana langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan, karena kita melihat dari tahun 2012 baru saja tahun 2021 ini dilakukan penindakan yang telah dilakukan oleh KPI. Begitupun akan dilakukan hal yang sama kepada pihak kepolisian, apa saja yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, langkah-langkah apa saja, dan yang untuk kepolisian sendiri nantinya akan dilihat bagaimana langkah-langkah hukum ke depannya. Apakah nanti pasal-pasal yang akan dikaitkan terhadap terduga pelaku, kemudian juga bagaimana nantinya persidangan, apakah berjalan dengan transparan, ataukah memang seperti apa yang diharapkan oleh pihak dari korban itu sendiri. Sampai saat ini sebenarnya Niluh dan juga saudara dari pihak KPI sendiri telah melakukan investigasi secara internal, di mana telah meminta keterangan dari 7 yang diduga sebagai pelaku ini untuk diminta keterangan sebagai bentuk pendalaman dan juga klarifikasi. Kemudian juga dari pihak KPI telah melakukan pendampingan secara hukum, di mana pihak korban dan juga KPI telah melakukan laporan secara resmi kepada Polres Jakarta Pusat, sehingga laporannya pun bisa diterima dan sedang ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Lalu juga KPI juga telah melakukan tindakan pendampingan secara psikologi, karena memang kondisi korban ini mengalami trauma yang cukup berat. Lalu sedangkan dari pihak kepolisian sendiri, kemarin telah disampaikan oleh pihak dari Wakapolres Polres Jakarta Pusat ini mengatakan bahwa setidaknya laporan sudah bisa masuk pada tanggal 1 September hari Rabu. Kemudian juga nantinya akan ada pemeriksaan, dijadwalkan hari Senin pekan depan begitu Niluh, akan ada 5 terduga pelaku yang nanti akan diperiksa di Polres Jakarta Pusat dari 7 pelaku yang telah sebelumnya dilakukan investigasi oleh pihak dari KPI itu sendiri. Lalu juga dari KPI menegaskan bahwa jika nantinya para pelaku ini terbukti melanggar, telah melakukan perundungan dan juga pelecehan seksual, tentu KPI tidak akan mentoleransi dan akan melakukan hukuman ataupun sanksi yang seberat-beratnya sampai dengan mereka diberhentikan dari pekerjaannya. Yang disampaikan oleh pihak kepolisian juga nanti akan terus mendalaminya apakah benar ada pelanggaran pasal KUHP yang memang ancaman hukumannya maksimal 9 tahun penjara. Kita tunggu Niluh bagaimana nanti ke depannya penyelesaian dari proses perundungan dan juga pelecehan seksual ini. Niluh. Baik, ada dugaan pembiaran atas pelanggaran HAM yang terjadi di KPI. Komnas HAM rencana memanggil polisi dan juga KPI. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Agi Kurnia Sandi, langsung dari Gedung Komnas HAM Jakarta.